Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar pengenalan mengenai tungtung poster ya. Apa sih tungtung poster itu? Tungtung poster itu adalah sebuah aplikasi desktop yang dapat membantu proses uploading ke berbagai macam platform. Saat ini platform yang support baru TikTok dan Shopee. Oke. Nah, ini adalah halaman utama dari dashboard utama dari aplikasi Tempo Poster. Ada halaman project, menu project, ada menu dataset, ada manajemen perangkat, dan pengaturan. Oke, kita mulai belajar dari satu persatu ya. Mulai dari yang paling bawah dulu, yang paling mudah, yaitu pengaturan. Oke, pengaturan ini ada jeda antara posting, defaultnya itu adalah 5 sampai 10 menit. Jadi setelah posting pertama selesai, jeda antara 5 sampai 10 menit baru melanjutkan posting berikutnya. Kemudian ada jeda antar aksi di dalam proses upload dalam satuan detik. Ini maksudnya adalah ketika kita klik satu tombol, itu ada jeda 10 sampai 15 detik. Nah, ini untuk mensupport handphone yang kebetulan handphonenya tipenya masih tipe lama. Kebetulan saya masih menggunakan handphone tipe lama, jadi jeda antar aksi di dalam proses upload ini saya setting agak panjang ya. Oke, ini yang bagian pengaturan, lalu ada bagian manajemen perangkat. Oke, di dalam manajemen perangkat ini ada 3 tab, yaitu koneksi USB, koneksi WiFi, dan profile browser. Oke, sekarang kita saya sedang membawakan USB. Oke, soalnya handphone yang mati, kita ganti dulu saja. Oke, sorry, interrupt sedikit. Ada koneksi USB, ada koneksi WiFi, dan profile browser yang kita ulang sih. Untuk menghubungkan handphone dengan laptop kita, ketika itu menggunakan USB, itu kita cukup klik segakan daftar USB. Klik di sini, lalu ada di sebelahnya ini ada drop down. Nah, ini koneksi yang terhubung, handphone yang terhubung dengan komputer ini. Untuk handphone dengan serial number ini artinya handphone tersebut terhubung menggunakan USB, sementara yang menggunakan IP address itu terhubung dengan WiFi. Oke, kita klik, pilih dulu serial numbernya, lalu kita klik hubungkan via USB, dia akan otomatis menghubungkan via USB. Oke, handphone berhasil terhubung, kita klik OK. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan koneksi via WiFi? Nah, cara mudahnya adalah menggunakan auto switch di sini. Ketika kita klik auto switch, dia akan merubah koneksi dari USB ke WiFi. Kita coba ya. Klik auto switch. Dia lagi proses komunikasi dulu. Oke, ini berhasil. Dia sudah auto switch dari IP-nya sudah dapat ya. IP-nya yaitu adalah 192.168.113. Nah, kita bisa cabut kabel USB-nya sekarang. Oke. Lalu kita bisa refresh, lihat di sini. Nah, ini kebetulan sebelumnya sudah saya koneksikan, dia sudah terhubung ya. Oke. Lalu perbedaan koneksi USB dan koneksi WiFi. Oke, untuk koneksi WiFi ini bila tujuannya dibuat bila koneksi USB menggunakan auto switch ini gagal, teman-teman bisa melakukan koneksi WiFi secara manual. Pengaturan cukup satu kali, yaitu dengan mengisi alamat IP dari perangkatnya. Alamat IP dari perangkatnya, lalu klik hubungkan via WiFi. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan alamat IP dari perangkatnya? Itu kita coba demokan sedikit ya. Di mana tadi? Oke. Ini adalah screen SCR CPY.
Oke, ini alamat dari perangkatnya. Sorry. Untuk melihat alamat IP address dari perangkat HP kita, teman-teman kita scroll down ke bawah, lalu buka yang koneksi WiFi ini, lalu klik di detailnya. Oke, ini kebetulan saya menggunakan base Xiaomi ya, Redmi 7. Lalu klik more setting. Bila tipe HP-nya berbeda, caranya mirip-mirip ya, caranya mirip-mirip. Masuk ke WiFi, more setting, lalu klik additional setting di sini, WiFi setting. Nah, ini kita bisa lihat IP address dari handphone kita. Oke, di situ. Nah, IP address ini kita ketikkan, masukkan manual di sini. Lalu hubungkan via WiFi, aktifkan mode WiFi agar handphone terhubung via WiFi dan dapat digunakan untuk otomasi tanpa harus terhubung kabel USB. Nah, dengan koneksi WiFi ini itu dapat menghemat banyak teman-teman untuk membeli kabel USB hub yang lumayan harganya ya. Yang paling bagus itu sekitar 800.000 sampai 900.000-an. 16 port. Oke, ini untuk koneksi USB sudah, koneksi WiFi sudah, lalu kita masuk ke profil browser. Oke, profil browser ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu adalah untuk otomasi menggunakan browser. Ya, jadi bila teman-teman mau upload mau upload video menggunakan browser, kita harus setting dulu nih di profile browsernya. Oke, cara membuat profile browser mudah ya, teman-teman. Oke, kita cek dulu di sini baru ada 3 profile browser. Kita cara buatnya cukup ketikkan saja nama profilnya. Misalkan kita dalam tutorial ini kita buat profil 3. Oke, kita buat profil. Oke, profil berhasil buat. Sudah ada ya profil 3. Nah, kita harus login dulu nih manual. Buka Chrome dulu manual. Oke, dia membuka Google. Oke, untuk login ke TikTok caranya cukup mudah ya. Teman-teman buka tiktok.com. Kita kecilkan dulu layarnya biar tidak dilihat. Kita lihat perbandingannya. Sorry. Nah, untuk login, kita klik tombol login di sini, lalu di HP-nya kita buka aplikasi TikTok. Nah, cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan QR code ya. Teman-teman klik di sini QR code. Dia muncul QR code-nya. Lalu di HP-nya teman-teman masuk ke profile. Ini ditutup saja. Oke, ini akunnya. Untuk scan QR code, teman-teman tuh harus klik di sini ya, klik gambar icon profil orang ini, klik di sini. Oke, lalu teman-teman klik di sini ya, logo scanner ini ya. Setelah klik logo scanner, arahkan kameranya ke QR code. Oke, dia scanning. Nah, ini muncul permintaan login, confirm login, kita klik saja login. Nah, di layar sini sudah berubah ya, jadi QR code scan. Nah, dia berhasil login. Oke, cukup mudah kan ya? Nah, kita cek dulu, verifikasi apakah betul akunnya adalah sama. Nah, ini sama ya. Kita masuk ke profil, namanya memang profilnya. Oke, di sini saja. Oke, di sini ada. Masuk ke profil.
kita verifikasi dulu benar-benar atau tidak. Ya betul ya, DGS 111 bla bla bla. Oke, ini akunnya, ini kontennya juga sama ya, udah berhasil login. Oke, ini untuk TikTok. Oke, sekarang bagaimana kalau otomasi untuk Shopee? Sama, kita harus login dulu nih di browser ini ke halaman Shopee. Kita ketik Shopee Co ID, shopee.co.id. Nah, lalu di handphonenya kita buka dulu aplikasi Shopee. Oke, kita buka aplikasi Shopee. Oke, terbuka. Nah, di browser Shopee-nya kita klik login. Nah, di Shopee ini juga paling gampang itu adalah login dengan QR. Kita klik login dengan QR. Kemudian di aplikasinya kita klik di bagian beranda. Oke, lalu teman-teman klik di logo scanner ini ya, QRIS ini. Oke, lalu arahkan kamera ke barcode-nya. Nah, dia langsung konfirmasi login ya. Kita klik konfirmasi login. Nah, dia langsung otomatis login ke Shopee. Oke, kita cek dulu ya, dia masih loading nih. Mohon maaf, kebetulan koneksinya agak lemot. Kita cek ya di saya. Nah, ini betul ya, akunnya Rani Ayu 356, ini juga Rani Ayu 356. Oke, cukup mudah ya untuk koneksi ke profil browser. Setelah berhasil login, kita tutup ya. Kita tutup, setelah berhasil login, kita tutup browsernya. Dah, sekian. Nah, jadi bila suatu saat teman-teman ngecek lagi, buka buka Chrome browser lagi, buka profil browser itu, akunnya itu udah nempel di browsernya. Nah, kita tes ya. Ini profil 3 yang baru saja kita buat, tiktok.com. Dia langsung membuka ke akun. Oke, profil. Ya, masih tersimpan ya cookiesnya ya, profil browser. Oke, kemudian kalau Shopee juga kita cek Shopee-nya. Kita cek Shopee. Oke, ini juga masih nancep ya. Masih, maksudnya masih tersimpan cookiesnya di browser, tidak terkena kaca. Oke, itu bagian manajemen perangkat. Di sementara itu dulu pengenalannya. Nanti kita akan masuk ke tutorial berikutnya, yaitu mengenai dataset dan project. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.